Kata Imam Ghazali kalau nu jeling tenan. Kenapa Imam Ghazali disebut Hujatul Islam? Sama nak kepen syukur itu gampang. Duit randuwe, utang wakeh, jatuh tempo, bojo wani, anak kecewa di bapak gue, terus mentek ngamek gue. Itu dari Imam Ghazali kena sekarang nikmat moroe kuburan. Moro kuburan terus kamu berkeyakinan bahwa semua yang sudah mati itu sangat-sangat berkeinginan hidup meskipun hanya 1 jam. Wong sak dunya mulai Nabi Adam nganti saiki kabeh berharap dihidupkan lagi meskipun 1 jam karena ingin membenahi kalimat tauhid la ilaha illallah. Lah kowe iku jek urip. Kowe iku jek urip. Berarti wong sak miliar-miliar sing mati iku iri mbek kowe. Mergo kowe jek urip. Nah, berarti terus kowe syukur ya Allah, apapun masalahnya di dunia saya ini hilang semua mergo kowe jek urip. Kalau balik ngalih. Dengan demikian kowe muni alhamdulillah aku fasih. Piye wae kowe iku duwe nikmat rupa-rupane urip yang sangat diingini oleh Firaun sekalipun, oleh Namrud, oleh Qarun, orang-orang miliarder dulu itu sangat berkeinginan sing jenenge urip. Lah kowe nyatane sak niki napa? Iso urip. Berarti ini luar biasa, Pak. Napa? Luar biasa. Ini tak warai ilmu tauhid itu. Terus nanti setiap saya ngaji setelah selesai sampai baca dijiwai. Sebab itu ketika orang kafir dimasukkan neraka itu sebenarnya Allah itu hanya bilang gini, wakilat usyrakaakum fada'auhum falam yastajibu lahum wa ra'awul adzab. Tidak apa-apa, kamu sekarang masuk neraka, kamu tidak menuhankan saya. Kamu minta tolong sama Tuhan kamu. Nah, ketika demikian kita pernah menuhankan yang paling ekstrim tentu menuhankan batu, menuhankan dewa-dewi, atau mungkin Tuhan di bawah itu ya kita menuhankan uang, menuhankan sebab, menuhankan jabatan macam-macam sehingga mengalahkan Tuhan sejati Allah. Terus mereka minta Tuhan-Tuhan itu supaya menolong. Walhasil akhir cerita itu wadolla anhum ma kanu yaftarun wadolla ankum ma kuntum tasubun wadolla anhum ma kanu yaftarun. Di Quran diulang-ulang dengan beberapa redaksi. Akhirnya hilang apa yang kalian kira ada. Ya, akhirnya hilang apa yang kira kalian ada. Misalnya kita mengatakan bahwa hidup harus makan, harus minum. Ternyata nanti di akhirat tanpa makan, tanpa minum orang hidup. Makanya itu hebatnya ulama, hebatnya ahli sunnah, hebatnya nabi. Nabi itu orang mukmin itu dilatih. Kalau lesu ya makan, kalau ngantuk ya tidur. Tapi kita diajari ada makhluk hidup yaitu malaikat yang tidak makan, tidak tidur. Paling tidak meskipun kita itu kalau nggak makan lemes, kita tetap tidak mengatakan tanpa makan makhluk pasti mati karena kita berkeyakinan diberi akidah ada makhluk yang namanya malaikat nggak makan nggak minum tapi hidup. Sehingga meskipun kita mengalami kalau nggak makan itu mati, tapi tetap menyisakan satu keyakinan bahwa makan itu tidak syarat hidup. Buktinya malaikat nggak makan hidup. Paling tidak dengan keyakinan itu kita tidak mendewa-dewakan harus makan. Nah, itu cara Nabi mengajarkan kita. Paham gitu. Terus ini saya ulang-ulang. Makanya disebut wadolla anhum. Apa yang mereka kira ada itu dari awal tidak ada. Jadi apa yang mereka dikira ada nanti di akhirat tidak ada. Lah sing ada itu tetap mampu alhamdulillah. Makanya ketika nanti orang masuk surga gitu, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini penting kula aturaken. Terus sajane salah niku ora dikepenak. Itu sebabnya kenapa orang yang kafir mulai cilik sampai tua ketika meh mati kok nglafadzna la ilaha illallah, satu kalimat ini akan menghapuskan kekafiran di masa lalu. Kenapa kok bisa hapus? Karena kekafiran yang masa lalu itu omong kosong semua. Ini omong kosong semua. Barang itu kalau hakikatnya kosong hilang karena tidak ada bukti memang tidak benar. Itu kan gampang untuk menghilang. Itu podo karo wong mending ini. 3 miliar ambek 3 miliar. Itu podo karo 5 rupiah. Dari itu gelembang meneh 1 triliun bisa 1 triliun podo karo 500 rupiah. Omongan gelembang itu kan ya wong edan itu kan. Muni liyane pangeran itu kan omongan ra penting semua. Meskipun disebut tuh miliar triliun tapi kan cara guru biji busa kan gampang dobong ae wong ndak. Tapi malaikat bagian katabah bagian nulis
Itu rawani ngobong la ilaha illallah ben kualat to pengiran. Makanya saya pastikan sekali sampean lafaz la ilaha illallah itu benar, malaikat sing sentimen mbek sampean pun tidak bisa bakar itu. Kualat den. Paham belum maksudnya? Paham ya? Jadi jelas gitu nih kenapa kalimat itu begitu dikjaya. Paham ya? Begitu dikjaya. Nah soal kita ngalami di zaman akhir, orang lafadzkan kalimat itu dianggap bid'ah terus tukaran. Ya kita semua ngalim bingung kalimat itu salah apa, dianggapnya apa bid'ah. Wong kalimat disifati thayyibah, sing lafadzno dihukumi nglakoni bid'ah. Lah sing diarani bid'ah ya ora trimo pisan, malah gawe hadis palsu. Fadilah wiridani malah palsu hadis. Sajane cara padha warase ngoten ora perlu debat bulet ngoten. Padha warase lamnya kono nganggo kapasitas ulama, kita pakai kapasitas apa? Ulama, terus kita diskusi baik-baik. Di Pulau Balen Malin, kenapa kalimat thayyibah disebut kalimat baqiyah? Dalam Al-Quran wal baqiyatus sholihat. Baqiyah itu sesuatu sing abadi. As-sholihat itu sing layak, sing apik, sing selalu duwe eksistensi. Soleh manane layak. Layak itu mergo wujud. Ya Pulau Balen Malin tak wari filsafat ilmu hakikat. Sing darani layak ku sitok mergo wujud. Nak barang ora wujud itu jenenge dilafadzno tapi mboten layak. Jadi barang ana sing dilafadzno tapi ora layak, ana sing ora usah dilafadzno tapi wis layak disebut sholihat. Saleh maknane apa? Layak atau punya eksistensi. Misalnya begini ya, tak warai gitu sama nang lafadzno la ilaha illallah itu benar. Ketika manusia itu menganggap ya umum maknanya menganggap itu sesuatu tidak ada tapi dianggap nopo ada, itu jenisnya menganggap. Ketika manusia itu menganggap bahwa tidur itu penting, kalau orang tidak tidur itu maka dia akan lemah, kalau orang tidak makan itu dia akan mati. Sebetulnya semua ilmunya manusia itu menganggap, karena diulang-ulang oleh satu kejadian. Kalau nak gak mangan itu lesu, nak gak turu itu lemes, terus dia menganggap kalau gak tidur itu orang mati, kalau gak makan itu orang mati. Itu ilmu yang dikatakan oleh para ahli hakikat hanya menganggap itu sah, karena anggapan manusia salah itu sah, keliru ya sah, benar ya sah, tapi ya hanya anggapan. Tapi dalam ilmunya Allah Ta'ala sing abadi, kehidupan itu tidak bersyarat makhluk itu harus makan, dan Allah bisa membuktikan itu lewat Allah menciptakan apa? Malaikat. Nah sehingga semua ilmu selain ilmu hakikat itu dalam bahasa ilmu hakikat disebut kita menganggap, kita merasa tahu. Bukan saya tahu, tapi saya merasa tahu. Nah, liane kalimat la ilaha illallah itu semuanya begitu. Kita merasa tahu bahwa kira-kira begini, kita melihatnya begini. Tapi sing hakikat sing gak bisa dibatalkan bahkan oleh malaikat sekalipun niku namun kalimat la ilaha illallah. Nane disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nufatu insyaallah taala minan amin. Karena yang dikatakan hidup itu roh. Roh itu tidak butuh makan. Ketika jasad itu mati, hancur, itu rohnya kan masih hidup. Dia pindah di alam ulya sana. Roh itu hayat itu dari kata roh. Roh itu maknanya hidup, hayat maknanya hidup. Roh dan hayat ini satu sistem yang kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Ini tidak butuh makan. Sing butuh makan, butuh utang, butuh bodoh ini jasad. Paham ya? Roh itu rata utang, rata badannya BPKB, paham ya? Tidak melo-melo dia. Makanya ketika jasad kakean pola itu roh nyesal. Kok ngatasnamakan saya demi hidup sampai di ruang utang-utang wong, di ruang yuri bulan. Toh saya bisa hidup tanpa hutang. Ya itu manusia itu aneh. Makanya disebut alam rohaniin itu sudah. Nah ketika kita mati itu kan yang mati itu jasad. Jasad itu mati, rohnya sowan Allah. Tapi kita secara bodoh mengatakan kita mati. Yang mati itu siapa? Hanya jasad kita. Roh kita tidak mati. Yang soal Allah itu roh kita.
Tapi kita bilang kita mati. Ya berarti kita bilang kita mati, ya kita mati. Menurut bahasa manusia, kalau kita sudah tidak ambekan, tidak makan, tidak minum, disebut kita nopo mati. Tapi alhamdulillah kita ini mukmin, meskipun bahasakan kita mati terus bahasano mungkin-mungkin disebutkan pangeran niki ruhe nembe sowan mungkin diwelas. Intinya dia ini ramuni mati. Paham ya? Makanya malaikat ngomong anak pidato nih kiai sing lepas jenazah ya bingung. Perkarane dilepas niki pun mati, buat sakit nopo-nopo, ra iso sepuro jenengan, ra iso salat, monggo kita salati. Iki sedungakno saniki ruhe sowan pangeran mimpi selamat. Jare mati, jare sowan. Sowan kan artinya mlaku-mlaku sowan kan. Ya tapi misalnya gue bahasano nganggo ilmu sing ekstrim kados kula, nganggo ilmu kelas berat kan malah digulungake. Bahwa jasad ini mati, ini tidak penting karena jasad rohnya masih hidup. Maka kita tidak perlu nyolati mayit karena tidak pernah ada mayit, karena rohnya masih hidup. Kan jaga bedan bareng kan. Makanya sebaiknya orang ilmu hakikat itu tidak perlu jadi kiai, soalnya kayak kula jadi ulama tapi merasa jadi nopo. Ya jadi kiai sampai anak semua paham detail-detailnya alam roh sampai alam nopo, alam nopo jasad. Nah, itu keliru itu penting karena kalau tidak keliru itu tadi. Paham sih kalau maksudnya. Nah, itu disebut. Nah, kalau teman tanya, lalu roh itu gimana Gus? Ya nggak ada jawabannya. Wong Rasulullah saja yang orang paling pintar di dunia, orang paling tahu wa yasalunaka anir ruh kulir ruh min amri rabbi. Roh itu urusannya pangeran. Makanya kalau sekarang sama pertanyaannya gini. Waktu balik guyonane Siti Jenar. Siti Jenar itu ya ono pinter, ya ngawur tapi ono pinter. Dene iku ora tau salat. Sing salat ruhe jare. Dadi ora tau sujud, sing sujud jare ruhe. Nek darane wali songo iku goblok. Wali songo iki goblok ora karuan jare Siti Jenar. Wong kon salat, bathuke nganti ngecap jare Siti Jenar. Lah nek sing ngecap bathuke sampean fisik iku hancur, pas ketemu Allah seksine apa? Jare Siti Jenar ke jahat ketemu pintu. Kok jasad kita ini hancur.